Ustaz, bagaimana dengan fenomena dai-dai yang dulu berkubang di manhaj yang sesat, kemudian rujuk ke manhaj salaf, dan ia langsung jadi ustaz atau mengisi kajian-kajian, yang akhirnya ketika ditanya tentang sebagian firqah, ahkam dan lain-lain tidak sesuai dengan para ulama. Bagaimana jawabannya Ustaz? Ya karena modalnya nggak ada. Modalnya tidak ada. Dia sudah bangkrut dengan ikut firqah sesat, dan dia belajar ilmu di firqah sesat. Keilmuan yang dia peroleh itu di firqah sesat. Tidak bisa ketika dia rujuk langsung mengajar. Dari mana ilmunya? Kecuali ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan manhaj, seperti lughah, bahasa. Tetapi itu juga bisa terjadi penyimpangan. Tajwid ya, qiraah. Iya, maksudnya itu tidak berubah, ya kan? Tapi ngajar nggak bisa. Dia harus belajar. Belajar itu hilang ilmunya. Dia harus belajar. Lihat contoh yang terbaik bagi kita, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, 40 tahun di Mu'tazilah. 30 tahun lah kira-kira ya, 30 tahun. Pokoknya di usia 40 tahun dia rujuk dari Mu'tazilah ke manhaj Ahlus Sunnah. Walaupun tidak sepenuhnya. Apa dia pakai ilmu Mu'tazilah hanya? Enggak, dia tinggalkan. Dia belajar pindah ke madhab yang lain. Nah, sekarang tidak. Tetap manhaj itu di bawah. Lalu tetap dia jadi ustaz. Ini aneh bin ajaib. Luar biasa. Dan firqah sesat saat ini itu sangat memusuhi dakwah salafiyah dan ingin menarik salafiyin ke manhaj mereka, atau terjadi perpecahan. Oleh karena itu mazhab hizbiyah, harakiyah, yang mempunyai pengetahuan sunnah, tentang sunnah ada. Karena harakiyin itu tergantung di mana dia atau mereka belajar. Kalau mereka belajar di Saudi Arabia, sedikit banyak mereka mempunyai pengetahuan tentang sunnah. Tetapi karena manhajnya harakiyah hizbiyah, pengetahuan tentang sunnah itu tidak dijadikan sebagai sebuah manhaj, tetapi sekedar pengetahuan untuk masuk ke dalam ahlus sunnah dan mengajar di kalangan ahlus sunnah, kemudian menarik ahlus sunnah. Maka ketika ahlus sunnah sebagiannya dari orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan atau orang-orang yang baru terperangkap ke dalam penjaranya, maka saat itu dia mulai mengeluarkan isi perutnya. Dan itu terjadi pada hari ini dan hari-hari sebelumnya.
Jamaah nggak tahu. Oleh karena itu, kita lihat misalnya pergerakan hizbiyah, harakiyah yang ada di Saudi Arabia. Tokoh-tokohnya duduk di majelis Syekh Utsaimin, di majelis Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan di majelis para ulama yang lain. Belajar. Kajiannya pun kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah dan lain-lain. Karena mereka memang hidup di lingkungan Ahlus Sunnah, pengetahuan tentang sunnahnya ada, tapi tidak dijadikan sebagai sebuah manhaj. Manhajnya adalah harakiyah. Kapan kelihatannya? Kelihatannya dalam nanti ceramahnya, tulisannya, baru kelihatan. Maka sebagian tokoh harakiyah yang tinggal di Saudi Arabia kelihatan ketika dia berceramah, ketika dia menulis. Kelihatan. Kalau yang tinggal di Mesir itu tidak semuanya mengenal sunnah. Bisa jadi sebagiannya Asy'ariyah seperti di Indonesia, campuran. Nah, yang mempunyai pengetahuan sunnah ini berbahaya. Dari dulu saya punya pengalaman, ya, barangkali mudah-mudahan lebih dari antum, insyaallah. Saya sedikit banyak punya tahu, insyaallah. Dan saya kenal sebagiannya, tokoh-tokohnya, orang-orang hizbiyah, tulen, tetapi punya pengetahuan sunnah, ya, dan bisa menarik berbicara tentang sunnah, sehingga pembicaraan secara mujmal, dan selalu memakai nama Ahlus Sunnah. Karena nama Ahlus Sunnah nama yang lebih umum. Tidak mau memakai nama salaf, nggak mau. Karena nama salaf lebih kecil, dipersempit. Dahulu pada zaman sahabat kan tidak ada nama Ahlus Sunnah. Semuanya muslimah. Ketika muncul firqah-firqah sesat, maka para ulama menamakan mereka Ahlus Sunnah untuk berbeda. Ketika Ahlus Sunnah telah melebar, khususnya pada hari ini, pada zaman kita, maka para ulama mengatakan rujuk kepada salaf. Gitu. Faedahnya dua. Pertama, firqah-firqah ini yang mau masuk ke dalam Ahlus Sunnah tertahan, nggak bisa. Karena itu mereka mulai membuat pecah belah, anti dengan nama salaf atau salafi. Ya. Faedah yang kedua, Ahlus Sunnah, para ulamanya, para ahli ilmunya, para pelajarannya tahu persis mana yang Ahlus Sunnah, mana yang bukan. Keluarlah dari lisan dan tulisan mereka anti dengan salaf dan salafi. Diserang habislah nama itu. Padahal nama itu sekedar nama, sama dengan sunnah. Sunni itu dari mana? Sunnah. Kan itu ya nisbah. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Mereka ahli bahasa Arab. Sunni. Kalau dikatakan salafi, itu dari salaf. Salaf itu siapa? Sahabat. Nah, sebagian masuk. Nah, ketika mereka kemudian menjadi besar dan sudah ada yang pengikut-pengikutnya, mulailah mereka menampakkan siapa sebenarnya mereka, sedikit demi sedikit. Mulailah keluar madhab muwazanah.
Tidak boleh kita menyesatkan orang. Mereka kan ada kebaikan. Jadi dibuat apa? Ngambang. Tidak ada pendirian. Ini mazhab yang sesat dan menyesatkan. Tidak boleh kita sesatkan ini. Kan mereka baik. Mereka ngajak orang ke jalan Allah. Padahal para ulama menyesatkannya. Mulai memuji, mengangkat tokoh-tokoh kesesatan dan semuanya. Nah, jamaah yang sudah kadung terperangkap kan nggak bisa melihat. Ketika ada yang membantah, maka jamaah marah. Terjadilah pro dan kontra. Terjadilah perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah. Itu. Ya. Itu terjadi sudah mulai. Karena masuknya sebagian hizbiyah, harakiyah ini, mereka kata, mereka dia juga dakwah sunnah kok ke sahabat itu mujmal. Maka mulai keluar, itu awalnya tidak kelihatan.